Oke, teman-teman, selamat sore ya. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah Perhutanan Sosial yang keberapa ya, saya lupa ini yang mungkin ketiga atau keempat. Hari ini teman-teman kita akan membahas soal kebijakannya, kaitannya, kaitannya perhutanan sosial. Tapi saya nggak ngulas soal kebijakannya apa aja, tapi kita ngomongin soal ini, penyelenggaraan perhutanan sosial di dalam kebijakan P9 tahun 2021 ya, peraturan baru tentang pengelolaan perhutanan sosial. Nah, karena itu gabungan dari beberapa peraturan-peraturan yang lingkup ke perhutanan sosial, jadi itu agak banyak ya. Jadi teman-teman pasca UU CK, kemudian pasca penerbitan PP 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Nah, peraturan Menteri LHK di bawah PP 23 itu dibuat sesedikit mungkin peraturan tapi tebal gitu. Prinsipnya hampir mirip kayak UCK. Jadi mirip banget gitu prinsipnya. Prinsipnya adalah semua peraturannya akhirnya berubah ya. Akhirnya di tiap urusan itu kemudian dibuat permen LHK-nya dan digabungkan di dalam satu bundel peraturan. Itu makanya di urusan perhutanan sosial tadinya beberapa peraturan diterbitkan oleh KLHK. Namun ketika P, P, PP 23 tahun 2021 ini terbit, kemudian dibentuk peraturan di tingkat menteri, termasuk peraturan tentang perhutanan sosial, yang itu menggabungkan dari beberapa peraturan-peraturan sebelumnya tentang perhutanan sosial. Saya share ya. Saya share. Kelihatan ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman, nah sebelum adanya regulasi UU CK, sebetulnya urusan tentang perhutanan sosial itu sudah memiliki peraturan di tingkat menteri, peraturan menteri dan peraturan di tingkat dirjen. Peraturan di tingkat dirjen banyak banget ya, lumayan banyak, cukup banyak. Jadi saya punya buku yang dicetak oleh Dirjen PSKR. Bukunya itu ngomongin soal peraturan PS ya, peraturan perhutanan sosial. Tapi ada di Kuningan tuh bukunya, ini lagi di Bogor ya, jadi saya nggak tunjukkan, tapi tebal banget. Nah, hanya di buku itu akhirnya beberapa peraturan kemudian dicabut ya, karena kayak peraturan sebelumnya itu kan kayak P83 tahun 2016 ini tentang perhutanan sosial. Jadi peraturan pertama tentang PS ya, tentang perhutanan sosial tahun 2016, kemudian ada yang spesifik gambutnya di P37 tahun 2019, ini spesifik perhutanan sosial pada ekosistem gambut. Ya, kemudian ada HTR, hutan tanaman rakyat, ada hutan adat dan hutan hak ya. Itu rencana kerja. Dan itu ya, termasuk mengatur bagaimana pengelolaan perhutanan sosial di kawasan Perum Perhutani. Jadi ini semuanya ada di sini, semuanya ada di sini. Hanya setelah pasca UU CK, kemudian terbit PP 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, kemudian KLHK menerbitkan beberapa peraturan ya sesuai dengan urusan-urusan. Ada yang urusan tentang pemanfaatan hutan, penataan hutan, itu ada di P8. Ya, penata gunaan hutan, ya itu ada di P8. Kemudian ada yang ngomongin soal perhutanan sosial, itu ada yang di P9. P9. Nah, ini adalah P9. Ya. Di mata kuliah kemarin, saya sudah sampaikan ke kalian ya, mata kuliah kebijakan kehutanan. Lalu saya sudah sampaikan beberapa peraturan menteri yang kemudian berubah pasca UU CK.
Termasuk P9 ini kayaknya saya udah kasih ya. Tapi kesempatan ini kita akan bahas ya. Kita akan bahas P9 itu dia bunyinya apa sih? Bukan bahas pasal per pasal sebetulnya, kita membahasnya lebih ke karena di P9 ini ngomongin tentang pengelolaan PS ya, pengelolaan perhutanan sosial. Dari urusan persetujuan izin sampai urusan pengelolaan kawasannya, pengelolaan kawasan dan lain-lainnya gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, ini dengan membaca ini dan mengurai konsep-konsep dalam peraturan ini, diharapkan kalian bisa paham ya, lebih paham lagi bagaimana prosesnya di perhutanan sosial. Teman-teman sambil jalan ya silakan ya, kalau misalnya ada pertanyaan tanpa harus bisa memotong langsung di dalam presentasi saya, nggak apa-apa ya. Jadi ini peraturannya, ini kurang lebih ada 268 halaman ya, halaman. Kalau ingin ngelotok tentang perhutanan sosial, kamu harus baca ini secara seksama. Jadi ini judulnya P9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial yang dijalankan di NKRI ya, Negara Republik Indonesia, sejak pasca Undang-Undang Cipta Kerjanya diterbitkan. Nah, teman-teman, apa yang menjadi pembeda ya, menjadi pembeda. Jadi sebetulnya ketika ada pertanyaan begini, ketika ada Pak, kenapa sih Pak UU kan memang merubah semua tentang kebijakan kehutanan gitu. Nah, kenapa semuanya akhirnya jadi seolah-olah baru gitu dan mengabaikan peraturan yang lama gitu. Apakah benar-benar formatnya dibikin baru? Sebenarnya yang format dibikin barunya paling-paling mungkin 30 atau 20% ya. 30 hampir mirip semuanya, yang berubah itu 30 sampai 20. Nah, isu yang paling signifikan berubah itu isu perannya KPH. Ya, perannya Kesatuan Pengelolaan Hutan. Jadi teman-teman, Kesatuan Pengelolaan Hutan itu tidak hanya ada di Jawa saja sekarang. Sejak tahun 2010-an itu semua provinsi memiliki Kesatuan Pengelolaan Hutan. Memiliki KPH. KPH dikelola oleh pemerintah daerah itu membantu pemerintah pusat dalam mengelola hutan di tingkat tapak. Nah, pasca UCK ini peran KPH-nya berubah gitu. Yang tadinya dia itu boleh berbisnis gitu. KPH itu boleh berbisnis, boleh mandiri dengan mengelola kawasan wilayah yang belum dibebani izin pengelolaannya dari swasta atau dari PS. Ya, nah di beberapa KPH itu memang ada yang banyak malah. Nah, itu mereka boleh melakukan aktivitas usaha di situ. Nah, dan mereka boleh melakukan, karena mereka entitasnya boleh melakukan aktivitas usaha, mereka juga boleh bekerja sama dalam rangka mendorong aktivitas usahanya berjalan. Bekerja sama-sama investor, bekerja sama-sama masyarakat, bekerja sama swasta dan lain-lain, bahkan BUMN dan lain-lain ya, BUMD boleh bekerja sama dalam rangka mendapatkan profit. Akhirnya sebenarnya KPH itu seolah-olah kayak kayak badan usaha gitu, badan usaha untuk mendapatkan profit sekaligus dia mengelola hutan. Nah, di UCK ini PP 23 itu mandatnya lain ya, mandatnya lain itu kemudian mandatnya dari bisa berbisnis di kawasan hutan, sekarang tidak bisa. Dia hanya memfasilitasi. Jadi hampir mirip kayak kayak pegawai pemerintah, benar-benar pegawai pemerintah ya. Jadi tidak boleh berbisnis, tidak ada bisnisnya di situ. Kalau berbisnis berarti kan memang harus, jadi dia hanya pelayan saja, pelayanannya, memfasilitasi pelayanan izin, pelayanan apa. Nah ini.
Ini yang baru berubahnya di sana. Dan memang ada isu-isu kalau berubah begini, KPH untuk mandiri agak sulit gitu, karena bergantung terhadap anggaran pemerintah daerah. Dan untuk menjalankan kawasan hutan, mengelola kawasan hutan, memonepnya harus memiliki anggaran yang cukup. Ini isu yang dikhawatirkan. Nah, dampak ke PS-nya apa gitu dari situ tuh, dari posisi itu. Nah, di perhutanan sosial itu kan sebenarnya ada skema namanya kemitraan kehutanan. Perhutanan sosial seperti yang saya sebutkan kemarin, itu kan ada 5. Ya, ada hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutan desa, HTR, hutan tanaman rakyat, dan satunya kemitraan kehutanan. Nah, kemitraan kehutanan itu adalah mekanisme kerjasama antara pengelola hutan, pemilik kawasan, dan atau perusahaan swasta yang memiliki izin itu bisa bekerja sama dengan kelompok masyarakat yang ada di sekitar situ. Ya, itu namanya kemitraan kehutanan. Baik di kawasan hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi. Kalau di hutan konservasi, istilahnya namanya kemitraan konservasi. Ya, tapi bagian dari kemitraan kehutanan. Nah, variasi kemitraan kehutanan, tadi kan variasi kemitraan kehutanan dulu paling banyak itu antara masyarakat lokal dengan KPH. Karena KPH kan masih bisa berbisnis nih. Masih bisa berbisnis. Jadi dia dia ada masyarakat yang menduduki kawasan hutan, beraktivitas di sana, ya langsung bisa didorong untuk kerjasama. Udah kerjasama aja, yang penting mah dapat legal, gitu. Dibina gitu. Dan tapi ketika kerjasama yang kakak itu kan ada sharing, benefit sharing, sharing hasil antara si kelompok dengan KPH pemilik kawasan ini. Nah, benefit sharing kemudian muncullah NKK namanya, nota kesepahaman kerjasama, diajukan ke kementerian, kementerian memverifikasi pola-pola kemitraan kehutanan itu, kemudian muncul SK namanya SK Kulin KK ya, Kulin KK. KK-nya adalah singkatan dari kemitraan kehutanan. Nah, saat ini nggak bisa lagi, KPH tidak boleh lagi karena fungsinya itu bukan entitas bisnis, fungsinya itu adalah fasilitator. Nah, balik lagi ke apa perbedaannya ini, perbedaan antara peraturan ini. Kenapa muncul peraturan ini? Karena memang untuk memfasilitasi perubahan di PP 23 itu ya, di mana KPH itu berubah, bukan entitas bisnis gitu. Sehingga beberapa peraturan itu akhirnya nggak relevan yang memposisikan tentang KPH itu sebagai entitas bisnis. Gitu. Ini konteks perubahannya. Jadi apakah signifikan ininya bentuk-bentuk kebijakannya pasca UCK? Saya bilang enggak ya, tidak signifikan. Hanya memfasilitasi aja bagaimana perubahan peran dari KPH ini. Peran KPH-nya ini tidak boleh berbisnis sehingga nomenklatur yang ngomongin soal bisnis antara kelompok dengan KPH itu kemudian harus diadaptasikan, harus dirubah. Gitu. Yang lainnya nggak banyak berubah. Gitu ya, teman-teman. Ini saya coba untuk menghemat waktu ya. Nah, balik lagi pasca P9 ini terbit, ya ini kemudian yang tadi saya sebut tadi ada P83, ya, ada P83 misalnya. Nah ini nih, ada P3 tahun 2012, ya. Ada P83 tahun 2016, ada P37 tahun 2019, P11, P17. Ini semuanya
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ya, jadi dinyatakan tidak berlaku nih. P17 hutan adat dan hutan hak juga dinyatakan tidak berlaku. Karena maksudnya tidak berlaku itu karena semuanya sudah ada di sini di P9 dan istilah-istilahnya sudah disesuaikan, diperbaharui. Gitu. Jadi biar tidak kontraproduktif akhirnya kalian baca ini aja lah gitu kan. P9 yang peraturan lainnya sudah disesuaikan. Nah, baik teman-teman, saya pengennya kamu membaca ini secara seksama ya. Nanti kan bisa di rumah Anda baca, tapi kita diskusikan dulu 2 minggu ke depan, saat sekarang dan minggu depan. Sekarang sama minggu depan tuh kita akan membahas ini semua tentang ini ya. Tentang ini. Nah, teman-teman, hal-hal penting di dalam peraturan ini kaitannya dengan pengelolaan perhutanan sosial sebetulnya yang paling utama itu tentang mekanisme persetujuan. Ini nih, di pasal 2 nih. Pasal 2 ini tema-tema di dalam peraturan ini. Ya. Pertama ngomongin soal mekanisme persetujuan. Ini persetujuan pengelolaan PS, kemudian kegiatan pengelolaan PS, kemudian PS di dalam ekosistem gambut. Nah, yang baru ini jangka benah kebun rakyat. Ini jangka konsep-konsep baru nih, jangka benah. Ini beberapa riset dari peneliti dari UGM ya, memiliki beberapa demplot tentang jangka benah. Ini ngomongin soal sawit ya. Jangka benah sawit ya. Jangka benah kebun rakyat. Ngomongin sawit kemudian diadopsi di dalam peraturan ini menjadi kebijakan. Nah, kemudian yang E, F, G ini sebetulnya nggak terlalu inilah. Ini urusannya pemerintah nih. Kalau yang E, F, G, pembinaan, percepatan pengelolaan PS, sanksi administratif, gitu ini sebenarnya urusan-urusan pemerintah. Tapi yang perlu saya pengen diskusikan itu ngomongin soal ABCD sebenarnya, ABCD. Tapi mudah-mudahan kita punya waktu ya membahas ABCD. Yang jelas sangat penting sekali mempelajari peraturan ini. Ini dari sisi aksiologi ya, kalau di ilmu pengetahuan itu kan ada epistemologi, ada ontologi, ada aksiologi. Aksiologi itu ngomongin soal ilmu pengetahuan dampak-dampak ilmu pengetahuan atau hal-hal bermanfaat dalam ilmu pengetahuan. Gitu. Kalau epistemologi sama ontologi, epistemologi ngomongin soal ini apa sih teori-teori konsep-konsepnya. Nah, peraturan ini lebih ke aksiologinya ya. Kalau di dalam filsafat pengetahuan Anda akan mengenal juga ilmu tentang perhutanan sosial di dunia nyata. Di dunia nyata yang dijalankan oleh kita semua gitu. Lebih ke kebijakan, kemudian lebih ke bagaimana kebijakan ini dijalankan. Nah, sehingga P9 ini saya wajib untuk kasih tahu, ya, untuk kasih tahu. Nah, teman-teman, jadi ini ada 4 minimal ya, 4 yang akan kita coba ulas ya dalam 2 minggu ini. Kemudian kita lihat ya. Jadi ini kita ngomongin dulu yang pertama nih. Yang pertama itu tentang bab 2 ya, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Nah, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial apa sih? Ini yang menyangkut soal bagaimana mekanisme izin ya. Bagaimana mekanisme izin sih gitu, di dalam perhutanan sosial. Artinya ini ada kelompok masyarakat kemudian ingin ada sistem pengelolaan hutan tentang berbasis komunitas, sistem pengelolaan hutan berbasis komunitas, kemudian untuk mendapatkan legalitas sistem pengelolaan hutan berbasis komunitas ini, bagaimana mengurusnya dan apa bentuk-bentuknya. Nah, di dalam peraturan ini tidak ada yang berubah bahwa di pasal 3 ya, pasal 3 bahwa
PS di sini itu masih terdiri dari 5 ini. Ada HD, HD itu hutan desa. Ada HKM, HKM itu hutan kemasyarakatan. Ada HTR, HTR itu hutan tanaman rakyat. Ada HA yang hutan adat ya, dan ada kemitraan kehutanan. Nah, silakan Anda baca, ini masih konsep-konsepnya. Ya, ini konsep di dalam bukan konsep ya, peraturan ini yang dijalankan oleh pemerintah, ini adalah 5 konsep ini tentang PS. Nah, ini kemitraan kehutanan juga bentuknya kemitraan konservasi kalau dijalankan di hutan konservasi. Ya, ini klausul 2-nya. Sama ya, ini 3 dan 4 mungkin saya pikir nggak terlalu penting gitu. Nah, yang 5 yang saya coba mungkin penting, arahan area pengelolaan perhutanan sosial sebagaimana dimaksud ayat sebelumnya itu ditetapkan oleh menteri dalam bentuk PIAPS. Iya, PIAPS. PIAPS itu apa gitu? PIAPS. PIAPS itu peta indikatif areal perhutanan sosial. Jadi PIAPS itu peta indikatif areal perhutanan sosial. Jadi gimana mekanismenya? Jadi kementerian itu sudah melakukan indikasi, dan indikasi itu dispasialkan ke dalam peta spasial. Jadi indikasi mana yang akan menjadi PS, perhutanan sosial. Dan logika berpikir mereka adalah logika berpikir resolusi konflik. Ya, resolusi konflik itu yang diutamakan, resolusi konflik. Kalau resolusi konflik kemudian karena kan gini, teman-teman, ini kan di lapangan itu banyak kawasan hutan yang sudah dipakai, diolah oleh masyarakat lokal. Kemudian ada yang tidak berkonflik ya karena memang KPH-nya diam-diam aja atau Taman Nasionalnya diam-diam aja, nggak mau ada konflik gitu. Tapi itu kawasan hutan dipakai. Ada yang berkonflik ya, berkonflik itu ya awal konfliknya sebenarnya mah karena mungkin ada serangan dari pengelola hutan, serangan atau dari swasta ya. Dia di dalam kawasan yang dimiliki izin swasta, PBPH ya. PBPH itu kayak izin-izin HPA, HPH, HTI. Ada masyarakatnya ada tekanan tuh ya teguran lah, apalah kan tekanan. Nah, bergulir terus selama beberapa waktu dengan tensi yang mungkin naik sampai akhirnya itu jadi konflik fisik ya. Konflik fisik. Nah, kemudian PIAPS ini sebenarnya karena misinya Presiden Jokowi di dalam nawacitanya membangun dari pinggiran, salah satunya itu kan dia punya target, akhirnya dituangkan dia mempunyai target 12, sekian juta hektar itu harus mekanisme perhutanan sosial. Nah, oleh karenanya kementerian membuat indikatif ya, peta indikatif areal perhutanan sosial. Peta indikatif, yang namanya indikatif berarti hanya indikasi. Indikasi yang kemungkinan ini loh gitu. Nah, salah satunya adalah diperoleh dari konflik ya, resolusi konflik. Di kawasan ini mana konflik, mana enggak gitu, dan diidentifikasi. Nah, PIAP ini kemudian jadi landasan mana areal yang bisa dibangun perhutanan sosial. Pertanyaannya adalah, Pak, apakah saklek PIAP ini ngikutin PIAP? Enggak juga. Ternyata PIAP ini kan belum sesuai target, belum nyampe target 12 juta. Yang sebenarnya yaitu kan 12 juta masih asal tembak gitu. Mungkin 12 juta di dalam PIAP sudah 12 juta sekian karena harus laporan kan ke Jokowi atau ke menteri, tapi di tingkat tapak sebenarnya sulit mendapatkan lokasi sebesar itu, sehingga walaupun itu tidak ada di PIAPS, boleh diusulkan menjadi PS, dan PIAPS-nya yang akan direvisi. Ini yang terjadi begitu ya. Yang penting syarat-syarat untuk mengajukan perhutanan sosialnya sudah lengkap. Nah ini teman-teman PIAP, kalau misalnya pengen tahu PIAP, ya kita coba
searching ya, mengudara di dalam PIAP coba nih ya. Wah, ini ada revisi 6. PIAP itu di PKPS ya, teman-teman. Itu yang membantu planologi juga. Saya share screen ya. Ini ya, udah kelihatan nggak? Udah kelihatan, teman-teman? Sudah, Kak. Udah ya, oke. Oke ya, nah ini Anda silakan ya klik aja searching di Google itu apa PIAPS gitu dan muncul diarahkan ke websitenya PKPS. PKPS itu direktorat ya, direktorat dipimpin oleh direktur di bawah Dirjen PSKL. PKPS singkatan dari penyiapan kawasan perhutanan sosial gitu, dan dia yang akan menjalankan PIAP ini. Jadi dia bekerja sama dengan planologi. Jadi dia akan setelah dia akan ngomongin soal penyiapan persetujuan PS-nya. Nah, di peta PIAP kita bisa lihat beberapa provinsi ya, 33 provinsi. Ya, minus DKI Jakarta. Jadi provinsi kita kan ada 34 gitu. Nah, ini peta PIAPS-nya ada 33, berarti dikurangi DKI Jakarta. DKI Jakarta tidak mengalokasikan perhutanan sosial. Nah, kita coba lihat di Jawa Barat ya. Yang dekat aja, Jawa Barat misalnya. Waduh, lama. Sabar menunggu ya teman-teman ya. Ini kan teman-teman tuh semester 6 ya. Saya ingetin ya, bagi yang sudah mengontrak SUP, ya, silakan segera mengajukan SK pembimbingannya, menerbitkan SK pembimbingan, mengajuin. Minimal itu targetnya. Kalau boleh, kalau bisa, Anda bisa berhasil ya akhir semester ini Anda juga mengusulkan penelitian atau melakukan SUP-nya. Tapi minimal SK-nya udah terbit. Makin SK-nya makin cepat keluar, makin Anda bisa ngurus proposal, ngurus SUP. Wah, lama nggak apa-apa ya, tunggu sebentar nih. Sambil nunggu, apa ada pertanyaan? Belum? Halo? Ada pertanyaan kah? Belum ada, Pak. Ini kan sambil nunggu ya, harus Ada, Kak. sambil nunggu, namanya juga sambil nunggu berarti harus ada tuh. Ini masih 36%. Saya ingin nunjukin minimal Anda tersampaikan informasi tentang PIAPS. Jadi nggak gelagapan mendengar informasi PIAPS. PIAPS itu apa? PIAPS itu peta indikatif.
Dan itu bisa diakses di website. Wah, masih lama ya. Kita mudah-mudahan nggak ini ya, nggak salah ngeklik yang Jawa Barat. Yang Jawa Barat banyaknya mungkin Kulin Kaka ya. Kemitraan kehutanan banyak. Kalau luar Jawa tuh baru banyak. Jawa Barat hutan adat juga ada loh di Ciamis. SK-nya 2018 kan, 2018 apa 2019. Teritu Ciamis hutan adat Kute kalau nggak salah. Dan pernah diteliti oleh alumni kita ya. Saya bimbing juga. Dan adat kecil hutannya nggak terlalu banyak. Wah, lama nih. Ya, 71%. Bentar lagi. Jadi 980. Ada pertanyaan? Kayaknya ada suara tadi. %98. Ayo. Ini kayaknya downloadnya lama karena memang petanya peta JAS kan memang tinggi ya. Resolusi tinggi. Nah, ini ya. Ini peta PIAK. Biasanya teman-teman dalam peraturan memang PIAK ini harus diupdate minimal 6 bulan sekali ya. Minimal 6 bulan sekali karena ada peraturan-peraturan baru, ada usulan-usulan baru, usulan hutan adat, HD, HKM. Atau ini udah kelihatan belum? Udah, Kak. Udah ya. Aduh. Ternyata ini gimana nih? Ini. Ini ya. Tapi nggak bisa digede-gedein nih. Kelihatan nggak tahu nih? Enggak, Pak. Enggak ya, nggak kelihatan ya. Oke, kita nggak bisa gedein ternyata. Jadi silakan ya. Kalau yang ungu ini hutan konservasi ya. Biasanya hutan konservasi ini kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam ya. Nah, kalau areal perhutanan sosial, kalau yang di garis-garis biru itu lokasi indikatif perhutanan sosial. Di sini ada enggak ya? Jawa Barat sih, masalah Jawa Barat tuh enggak ada. Sedikit, saya ngekliknya salah nih. Terus yang di garisin merah itu areal perhutanan sosial. Dan garis biru areal hutan adat. Nah, di beberapa tempat nih di Indramayu ini ada nih ya tuh.
Anda lihat nih di Indramayu ada di dalam kawasan perhutani nih ada garis titik yang warna merah, ini adalah perhutanan sosial di beberapa tempat di Indramayu. Ya, kemudian di sini juga di Garut, mungkin di Garut nih ya. Anda lihat ini sayangnya nggak bisa dibesarin. Ini sih caranya nggak gede. Adanya download. Ya, ini ya. Sedikit-sedikit ini di sini. Mana ya? Tetap ya teman-teman, saya pengennya kalian ini. Saya coba download sebentar dulu. Ya. Karena pengennya saya kamu tahu peta ini, piap ini. Ini. Oke. Nah, terus kita masuk ke sini. Share screen lagi. Lihat ini. Dah, gimana? Udah kelihatan? Halo, sudah kelihatan kah? Sudah, Kak. Udah ya, kalau ini kayaknya udah, kenapa nggak bisa digedein? Aduh, kenapa nggak bisa digedein? Gedein tuh. Nggak bisa digedein. Coba ini deh. Nggak bisa gerak dia. Coba lagi nih ya. Nah, jangan pakai mouse dulunya, pakai ini. Pakai komputer. Gimana? Kelihatan ya? Iya, Kak. Oke, kita lihat dulu nih Rudia Agung Sugarman. Ruwanda. Oh, ini SK-nya tanggal 25 Mei. Ya, karena memang SK karena harus diupdate 6 bulan sekali ya. Ini termasuk cukup baru lah ya, 25 Mei. Dan sudah Pak Ruwanda jadi Dirjen Planologinya. 2000 Mei 2021 ya, hampir setahun yang lalu. Tapi 10 bulan yang lalu lah. Nah, ini teman-teman, yang merah itu areal perhutanan sosial, yang biru itu hutan adat. Nah, kita cari berarti nih. Nah, yang merah itu kan banyak nih. Nih, yang merah ya, merah, garis merah. Ini ada sebagian di sini, ini saya nggak tahu ada di mana. Karawang nih, daerah Karawang. Ya, ini cukup luas juga nih daerah Karawang. Luas banget mana ya. Ya, terus nah ini ada sedikit-sedikit tuh kecil-kecil di dekat Jakarta.
Muara Gembong kalau nggak salah mungkin di sini. Nah, terus di sini juga ada ya daerah-daerah mana nih? Cianjur di Bandung, Cianjur. Nah, terus lewat Garut cukup banyak Garut ya. Garut cukup banyak dan kopi Garut kopinya ini. Terus Tasik juga ada. Tasik, Majalengka juga ada. Kita bisa main di Majalengka ya kalau Cirebon itu ada sedikit ya. Satu nih di sini nih. Cuman kita nggak tahu ini apakah Kulin Kakak. Sepertinya mah rata-rata Kulin Kakak kalau apa namanya? Kalau itu di kawasan perhutani. Ya. Nah, Kuningan memang belum ada Kulin Kakaknya, SK Kulin Kakak, tapi sudah dapat bantuan Bank Pesona ya tahun lalu ya, walaupun belum ada SK Kulin Kakaknya. Jelas ya, di Ciamis kayaknya hutan adat ada nih. Ini yang biru ini kayaknya hutan adat nih, Ciamis perbatasan hutan adat Kute yang biru. Majalengka ternyata cukup banyak ya, tapi Majalengka yang bukan di sisi Ciremai ya, Majalengka yang memang berbatasan dengan Sumedang. Majalengka berbatasan dengan Sumedang dan cukup jauh ya, cukup jauh. Tapi banyak nih. Nah itu ya teman-teman ya, kalau misalnya kita pengen lihat yang Anda bisa searching sendiri deh nanti di peta PIAPS di PKPS ya. Silakan klik aja PIAPS gitu. Saya hanya ingin menunjukkan aja tentang informasi-informasi tentang istilah-istilah ya. Apa itu PIAP, apa itu ini gitu biar dulu kenapa ini? Salah. Ini harusnya. Oke, ini kelihatan lagi kan ya? Halo. Nampak lagi ya kita di peraturan ya. Iya, Kak. Oke, Indah. Oke ya, teman-teman, berikutnya ini bahwa nih PIAPS ya. Kita lupakan PIAP lagi dulu. Nah, pasal 6, kita masuk ke pasal 6, akses legal pengelolaan perhutanan sosial diberikan oleh menteri dalam bentuk persetujuan atau penetapan. Jadi ada SK teman-teman ya, ada SK setelah masyarakat memberikan usulan tentang perhutanan sosial, usulan untuk mendapatkan izin PS atau izin perhutanan sosial, kemudian ke KLHK, nanti tim dari Direktorat PKPS itu akan melakukan verifikasi, ngecek dokumen, ngecek di dalam kawasan, apa komposisi di dalam kawasan hutannya, dan lain-lain bersama dengan kelompok kerja PS yang ada di sekitar setempat itu. Kemudian hasil verifikasi itu di-review lagi di pusat, kemudian baru kalau tidak ada masalah atau tidak ada perbaikan-perbaikan, kekurangan-kekurangan, dan biasanya banyak nih bolak-balik itu karena kekurangan perbaikan-perbaikannya. Ini kurang peta lah, kurang KTP-nya nggak ada lah misalnya, atau lampiran-lampirannya kurang lengkap lah, dan lain-lain. Akhirnya agak lama. Ini yang bikin semua usulan perhutanan sosial itu kemudian nggak langsung jadi. Verifikasi dan
review administrasi. Nah, yang diberikan akses legal ini seperti yang di atas itu kaitannya tentang persetujuan pengelolaan hutan desa, persetujuan pengelolaan HKM, persetujuan pengelolaan HTM, dan persetujuan kemitraan kehutanan. Nah, kalau hutan adat beda lagi. Hutan adat namanya penetapan status hutan adat. Jadi bukan persetujuan. Kalau persetujuan itu mekanismenya izin ya, izin. Jadi Kementerian Kehutanan ini memposisikan hampir mirip dengan perusahaan-perusahaan swasta kepada si PS ini. Kenapa hampir mirip? Karena istilahnya memang persetujuan perhutanan sosial. Kalau di swasta namanya persetujuan PPPH, pemilik persetujuan PPPH. PPPH singkatan dari perizinan berusaha, PP-nya perizinan berusaha, PH-nya pemanfaatan hutan. Itu. Nah, kalau HA hutan adat itu mekanisme PS, tapi sebenarnya dia itu masuk ke dalam wilayahnya hutan hak ya, setelah pasca pencabutan istilah pasal berapa gitu di tahun 2013 MK itu menyetujui menyetujui aliansi masyarakat adat yang menggugat istilah hutan adat itu menjadi hutan negara di dalam Undang-Undang 41. Dan MK menyetujui gugatan itu. Dan akhirnya dari sana hutan adat itu menjadi bukan hutan negara, menjadi bagian dari hutan, kawasan hutan, bagian dari kawasan hutan, tapi secara hukum formil itu bukan hutan negara. Makanya istilahnya bukan persetujuan, kalau persetujuan itu izin 35 tahun jangka waktunya gitu, atau sekian tahun jangka waktunya untuk PPPH. Nah, kalau hutan adat itu enggak, selama itu masih usulannya hutan adat, tidak ada usulan-usulan perubahan yang lain, ya masih seperti itu. Dan kalau yang persetujuan itu harus membayar pajak. Makanya PS ini udah kayak swasta, ada bayar pajak PNBP namanya. Jadi masyarakat kalau pinter juga ini Kementerian Keuangan mendorong ini ada hitung-hitungan pajaknya juga. Hasil produksinya dihitung. Ada kelompok memanen aren, gula aren itu ada pajak itu di PS ini. Jadi ini ya sedikit agak jolim juga ya, kelompok kecil dipajakin. Nah, siapa sih yang bisa mengajukan usulan perhutanan sosial? Itu di pasal 7 disebutin ada perorangan. Bisa ya, perorangan juga bisa. Persetujuan pengelolaan PS dapat diberikan kepada perorangan, diberikan kepada kelompok tani hutan atau kooperasi. Jadi perorangan juga bisa ya. Perorangan bisa ya. Atas nama perorangan, kelompok PS biasanya, tapi jarang ya kalau perorangan jarang. Banyaknya kelompok tani hutan. Perorangan mungkin lebih ke mitra ya. Barangkali mitra sih sebenarnya. Jadi PS itu kan banyaknya ada satu namanya kemitraan kehutanan. Nah, biasanya perorangan itu masuknya di kemitraan kehutanan. Dia sebagai investor ya, pengen bermitra kan, atau melakukan kemitraan dengan seseorang atau dengan ini kan dia harus ini atau PBPH, pemilik PPH mengajukan ke dalam ke kementerian untuk memfasilitasi mekanisme ini
kemitraan hutan. Nah, di sini juga di ayat 2-nya kan dijelasin bahwa ini semua persetujuan ini bukan merupakan hak kepemilikan. Jadi hutannya tetap hutan negara ya, bukan hak kepemilikan. Dan tidak boleh diperjualbelikan tentu pasti. Tapi kita nggak tahu di tingkat tapak ya. Jual beli yang begitu kadang terjadi juga gitu di tingkat tapak. Logikanya bukan logika hukum di tingkat tapak. Logikanya logika relasi sosial politik gitu logikanya. Gitu. Misalnya ketika ketika PHBM gitu, PHBM atas namanya si A, tapi kemudian si A-nya ada di Jakarta, yang ngegarap si B, si B-nya tak ada di daftar anggota itu. Ini kan menyimpang, ya, menyimpang. Meskipun ada sewa menyewa di antara mereka, ada sewa menyewa itu, walaupun itu di bawah tanah. Dan itu kan nggak kandus, nggak kedetek. Ya kedetek, nggak kandus. Nah, di sini disarankan memang dilarang. Ya. Nah, ini pasal 8 tuh jangka waktunya memang 35 tahun. PS itu jangka waktunya 35 tahun untuk hutan desa, untuk HKM, hutan masyarakat, dan untuk HTR. Nah, kalau untuk kemitraan kehutanan ini tidak diatur di sini ya. Tidak diatur. Nah, ini jangka waktu persetujuan kemitraan kehutanan pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan disesuaikan dengan masa berlakunya izin. Gitu. Jadi nggak diatur 35 tahun, tapi disesuaikan dengan berlakunya persetujuan penggunaan kawasan hutan. Izin persetujuan penggunaan kawasan hutan. Misalnya yang PBPH atau perusahaannya tinggal 5 tahun lagi, ya berarti kemitraan kehutanan antara swasta dengan masyarakat itu pun ya jangan lebih dari 5 tahun gitu, karena nantinya nggak berguna, nggak bermanfaat. Nah, teman-teman, terus untuk mempercepat akses kualitas pengelolaan perhutanan sosial, memang ada Pokja ya. Jadi ini dalam rangka percepatan target-target alokasi perhutanan sosial, kementerian itu nggak bisa sendiri. Makanya dia bentuklah Pokja di tiap provinsi. Pokja itu apa? Pokja itu kelompok kerja PS, ya. PS, kelompok kerja PS. Dia melakukan apa? Fungsinya apa Pokja ini? Ada di ayat 2 ya, pasal 9 ayat 2. Jadi kalau Anda lihat pasal 2 ayat 9, Pokja PS atau Pokja PPS ya, ini ada beberapa fungsi, banyak nih fungsinya sampai J. ONJ. Ada dia melakukan sosialisasi program PS pada masyarakat setempat dan para pihak terkait gitu. Dia mensosialisasikan. Yang disosialisasikan tentu yang update, ya nggak mungkin yang tidak update. Jadi kalau dia nggak punya materi yang update, ya dia nggak bisa sosialisasi, yang ada nanti dikomplain. Karena misalnya dia menyampaikan kebijakan yang udah tidak diberlakukan lagi gitu. Gitu. Si petaninya marah kalau misalnya katanya kemarin bisa, tapi sekarang nggak bisa. Makanya harus update cara mensosialisasikan. Ini harus update CPPS. Nah, kemudian Pokja juga boleh melakukan pencermatan ya terhadap PIAPS, peta indikatif tadi. Nah, kalau peta indikatif kan baru indikatif. Makanya setelah di-download ya Pokja juga menyimak areal-areal yang memang sudah diindikasikan sebagai indikasi ya, ditentukan sebagai indikasi, kemudian dibuka. Kalau misalnya ternyata ada yang tidak pas dengan kondisi lapangan, karena misalnya wah di ini nggak ada di sini gitu misalnya, atau lah kok ini cuma sekian hektar padahal ini kasus di lapangannya 100 hektar misalnya.
Itu boleh ya. Jadi Pokja itu boleh melakukan pencermatan terhadap PIAPS, terhadap peta indikatif itu. Nah, terus membantu memfasilitasi permohonan persetujuan pengelolaan PS. Jadi Pokja membantu memfasilitasi. Jadi dia ini akan membantu menyiapkan administrasi, syarat-syarat usulan gitu. Dia fasilitasi, kemudian format-format usulan dia fasilitasi, kemudian diusulkan ke kementerian. Nah, karena yang kita dampingi masyarakat kecil yang mungkin latar belakang pendidikannya juga nggak tinggi, ya, dan dia tidak punya waktu, mungkin juga dia nggak punya komputer atau printer, gitu. Sehingga untuk menyiapkan administratif usulan kelompok dia untuk dapat izin PPS selama 35 tahun nggak mudah juga akhirnya. Makanya Pokja PS ini memfasilitasi permohonan persetujuan PS kepada masyarakat kelompok. Dan setelah usulan diterima oleh kementerian, itu kan usulannya memang harus ke kementerian. Nah, kemudian tim dari Direktorat PKPS ini, dari KLHK ini, itu akan turun ke lapangan, melakukan verifikasi. Verifikasinya biasanya selain verifikasi dokumen, ngecek bahwa SK-nya benar nggak sih SK. Itu kan harus ada SK dari kepala desa, SK kelompok dari kepala desa, KTP-nya benar nggak sih, alamatnya benar nggak sih, kawasan yang dimintanya benar nggak sih. Ini ya, jadi dia melakukan verifikasi. Dan selama melakukan verifikasi itu si PKPS itu dibantu sama Pokja. Membuat tentang ini. Kemudian membantu fasilitasi pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan bagi pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dan penetapan status hutan adat. Membantu fasilitasi pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan. Termasuk ini juga ngomongin soal PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Jadi Pokja juga akhirnya membantu untuk mensosialisasikan, oi, kamu harus bayar pajak. Bayar pajak sudah memanfaatkan kawasan hutan dan sudah berproduksi, produksinya harus dipajaki. Kemudian membantu memfasilitasi penataan area, termasuk area kawasan hutan. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pengelolaan perhutanan sosial, PPPS, ya, rencana pengelolaan perhutanan sosial. Membantu memfasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial. Nah, ini juga krusial ya mereka. Pengembangan usaha perhutanan sosial. Nah, di dalam teorinya budaya dan ekologi manusia yang kemarin saya coba sampaikan ke kalian, ya, itu bagian dari prinsip-prinsip di dalam pengelolaan hutan berbasiskan komunitas, ya, ekologi manusia itu. Di situ ada teknologi, ada faktor teknologi, faktor norma dan nilai, faktor populasi. Ya. Nah, bahwa untuk mendorong hubungan antara masyarakat lokal dengan hutan, kemudian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, akhirnya yang bisa dilakukan oleh KLHK adalah intervensi kepada teknologi. Jadi yang tadinya aren dia hanya memanen air niranya, kemudian karena mereka hanya mempunyai teknologi yang sangat sederhana, akhirnya dia hanya memasak air nira itu
untuk menjadi menjadi gula merah. Menjadi gula merah. Ini ya, batok gula merah, batok gitu, bukan gula tersebut. Nah, kemudian si teknologi bina usaha ini masuk nih untuk mengintervensi dalam teknologi. Ya, jadi ada mesin, dikasih mesin, dilatih mereka tuh. Kemudian hubungan ekologi manusianya menjadi kuat di sisi sistem sosial. Tapi kita juga belum tahu nih apakah ada dampak di ekosistem hutan. Dengan tentu ada dampak ya, karena ada teknologi baru, kemudian kapasitas produksi kan meningkat pasti ya. Kapasitas produksi meningkat. Yang tadinya membuat gula batok misalnya sekian jam, kemudian membuat gula semut sekian ini. Tentu juga kapasitas pasar juga meningkat. Ketika pasar mungkin meningkat gula semut, jika ya asumsinya meningkat, kan akhirnya dia berbondong-bondong untuk bagaimana memproduksi di air nira, memanen air nira makin masif. Ya, nah dia akan coba cari informasi bagaimana teknik budidaya tanaman aren, ya, kemudian mengintervensi lewat pola-pola silvikultur, pemeliharaan tanaman dan lain-lain, lewat pupuk dan lain-lain ya, lewat pupuk. Kemudian di dalam perubahan mekanisme silvikultur ini akhirnya terjadi perubahan ekologi ya di ekosistem, tentu penggunaan pupuk kimia dan lain-lain ekosistem. Nah, sejauh mana itu berubahnya kita belum bisa. Di mute dulu ya, siapa sih itu yang masih ribut ya, di mute dulu. Di mute dulu ya. Nah, terus berikutnya bahwa Pokja PS itu juga harus memfasilitasi penyusunan rencana pengelolaan PS, pengembangan usaha, dan pelaksanaan pembinaan pengendalian. Gitu. Ini jadi ada Pokjanya, saya juga anggota Pokja Jabar, Jawa Barat, tapi belakangan karena saya sibuk di KLHK, nggak tertangani. Nah ini ya, ini anggota Pokja juga ada dari mana-mana ya, dan termasuk juga gabungan dari beberapa organisasi ya, baik pemerintah maupun non pemerintah, masyarakat sipil. Gitu. Nah ini Pokja. Nah sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaankah? Sampai sini? Nah, kemudian kita akan membahas bagian kedua, tapi kelihatannya bagian kedua akan dibahasnya minggu depan deh ya, karena ini udah 2:30 nih. Nggak tahu juga soalnya ini bagian kedua ini akan mengupas satu-satu ya. Hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, ya ini akan kita kupas satu-satu tentang persetujuan pengelolaan satu-satu. Dan di sini hutan desa nanti apa aja gitu, siapa yang ngurusnya, siapa penerima manfaatnya, siapa. Diulas satu-satu nih. Dan kayaknya lama nih. Objek persetujuannya hutan desa apa. Minggu depan kita akan bahas ini ya, bahas tentang bagian kedua, persetujuan pengelolaan hutan desa. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sepuluh orang, aduh makin berkurang saja nih. Jangan lupa absen ya teman-teman ya. Yang lainnya pada wakuncar kali.
Oke, gimana Perdipa, Indah, Rio, Mendika, Gali, Wiwit, Ramdan, Mahardika, Alia, apa ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum ada ya. Oke, teman-teman, minggu depan ya insya Allah ya saya coba ada kuliah luring juga. Tapi metodenya hibrid ya, luring tuh karena saya belum ada tahu kepastian. Jadi nanti kemungkinan akhirnya bergantian ya. Bergantian kelas mana nih? Kelas 1 dulu. Kemudian minggu depan kelas 2 gitu. Minggu depan lagi kelas 1. Saya usahakan luring ya, saya usahakan luring. Jadi tapi tidak semuanya ikut. Jadi bergantian. Jadi luring dan daring. Jadi kita melaksanakannya daring tapi di kelas. Ya, melaksanakan daring tapi di kelas, dan yang boleh ikut hadir itu kelas-kelas yang sudah ditentukan gitu, bergantian. Minggu ini si kelas 1, minggu depan kelas 02 gitu. Paham ya maksudnya ya? Minggu depan kita masuk ke kelas 01 dulu ya. 01 silakan Anda bisa ikut luringnya di kelas. Gitu ya teman-teman. Itu pagi atau siang, Pak? Hah? Itu pagi apa siang, Pak? Iya, tentang waktu lagi ya. Saya bisa ya jam 1, jam 10 itu ini aduh ada kuliah yang lain. Gimana? Nggak bisa nggak ya? Yang jelas mah itu yang bisa aja ya. Maksudnya itu saya nggak ini kan, tidak mewajibkan. Tapi mulai minggu depan itu saya akan melaksanakan daringnya di kelas. Di kelas. Jadi tetap daring ya, hibrid tapi tetap daring. Tapi boleh mendengarkannya di dalam kelas masuk. Jadi bagi kalian yang bisa mau di dalam kelas silakan gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi ini nggak ada kewajiban. Tapi biar tidak membeludak, kayaknya nggak mau membeludak deh ya. Senam ada berapa sih? Kayaknya dan senangnya kan yang daring-daring kali. Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Paham. Paham ya. Jadi bukan kewajiban ya. Jadi Anda boleh ikut daring saja gitu. Tapi kalau Anda pengen luring, silakan Anda ikut. Karena misalnya jam 1 nggak bisa Pak, saya gini nggak apa-apa daring aja. Gitu. Tapi yang jelas Mas saya melaksanakan daringnya dan luringnya itu jam 1 karena jam-jam yang lain nggak bisa. Diisi kuliah yang lain. Baik teman-teman, kalau tidak ada saya akhiri ya. Terima kasih atas kehadiran kalian di kuliah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.